Bocah ini ingin membuat roket, membakar batu bara, mengikis bubuk magnesium, campur dengan belerang. Gerakan yang luar biasa, tapi mulailah memeriksa. Yang pertama adalah meriam, yang kedua, ketiga, keempat. Mereka semua muncul begitu saja. Yang kelima tidak bereaksi. Kegagalan berturut-turut. Anak itu masih belum menyerah. Dia memikirkan cara lain, kemudian bawa roket buatan sendiri. Diuji. Nama anak laki-laki itu adalah Kato. Awalnya punya saudara kembar, tapi saudara yang baru lahir meninggal. Ayah dan nenek sama-sama merasa kamu adalah komet. Aku ingin menguburmu. Untungnya, ibunya lebih suka mati melindungi. Setelah dewasa, Kat pintar dan pintar. Tapi kebahagiaan tidak bertahan lama. Pedesaan akan membangun bendungan besar. Seluruh desa harus dipindahkan. Ibumu sedang dalam perjalanan keluar. Kematian karena kecelakaan. Tidak ada seorang pun di rumah untuk melindungi bocah itu lagi. Pergi ke desa baru. Bocah itu seperti pengembara, gratis sepanjang hari. Mengenal seorang gadis kecil dan paman Tuda. Juga punya banyak masalah. Malam, anak laki-laki itu pertama kali menyabotase kabel listrik. Diceramahi oleh penduduk desa untuk sementara waktu. Pada siang hari, kuil itu runtuh. Bakar semua sesajen di dalamnya. Membuat marah semua orang. Membuat marah penduduk desa. Percikan api dilemparkan ke rumah anak itu. Bakar semuanya. Anak laki-laki melarikan diri. Tapi penduduk desa masih tidak menyerah. Mereka menyita semua transportasi pribadi. Harus menemukan anak itu. Untungnya, Paman Tuda memiliki hubungan yang luas. Menemukan truk sampah. Beri mereka uang untuk mobil dan lari. Lalu menumpang. Pergi ke tempat baru. Tapi di sini juga tidak aman. Dua bayi, di tempat sampah terdekat, angkat kelelawar. Mendadak, Paman Tuda menghentikan gadis kecil itu dari melempar bola. Kemudian lempar bola dengan sangat keras. Ternyata, sudah waktunya bagi Amerika untuk menyerang tempat ini Noi. Meninggalkan rudal balistik, sepertinya makanan, tapi di dalamnya penuh dengan amunisi. Sedikit kecerobohan akan berubah menjadi saringan dalam waktu singkat. Tapi di sini, ada banyak yang tersembunyi. Rudal balistik seperti itu. Tapi hari itu, anak laki-laki itu ada di hutan lagi. Menemukan sesuatu yang lebih menarik. Bocah ini sangat tidak beruntung. Baru lahir, mengukir saudara kembarnya sampai mati. Semua penduduk desa bermigrasi. Dia pasti ingin membawa perahu kecilnya. Akibatnya, jalan gunung terlalu curam. Ibunya tertabrak perahu yang meluncur. Mati di tempat, di pedesaan Laos. Kembar dianggap komet, jika itu pria dan wanita. Pernikahan wajib, jika itu adalah jenis kelamin yang sama. Baru lahir harus dicekik, tapi anak kembar ini, di bawah perlindungan ibu, hanya bisa tumbuh sehat. Tapi setelah ibuku meninggal, informasi bahwa dia adalah saudara kembar tersebar di seluruh desa. Seluruh keluarganya diganggu, impoten. Mereka hanya bisa pergi ke tempat lain untuk tinggal. Akhirnya menemukan sebuah desa, tapi tempat ini kering sepanjang tahun. Kekurangan makanan, orang luar ingin tinggal di sini. Mengambil tanah secara sewenang-wenang. Kepala desa, tentu saja tidak setuju. 2 hari kemudian, kontes roket akan diadakan di sini. Untuk berdoa agar hujan, bocah itu hanya bisa tinggal di sini selama 2 hari. Kemudian dipaksa untuk pergi, tapi seluruh keluarga pada dasarnya tidak punya tempat untuk pergi. Penghematan pada orang-orang semuanya telah dihabiskan. Bocah itu tiba-tiba datang dengan sebuah ide. Kontes rudal kali ini, pemenang akan mendapatkan bonus 100.000. Hanya memenangkan kontes dan Anda akan memiliki tempat tinggal. Jangan banyak bicara. Anak laki-laki itu mulai bertindak. Dia lari ke pasar. Tanyakan kepada orang-orang langkah-langkah membuat roket. Sangat sederhana, hanya perlu dinamit, kotak, ekor dan sekering. Dia bilang dia menarik perhatian penduduk desa. Saya mengambil kesempatan untuk mencuri detonator sendiri. Kemudian potong bambu untuk membuat kotak. Akhirnya, masih ada kekurangan bahan peledak. Anda pergi ke daerah terlarang. Melihat bom, perlu mengeluarkan beberapa bahan peledak. Tapi tidak peduli apa, bahkan tidak bisa membukanya. Akhirnya lempar batu besar, lalu pergi. Tapi tiba-tiba, kekuatan rudal balistik Amerika, takut anak itu. Bocah itu tiba-tiba berpikir, Paman Tuda berada di Angkatan Darat AS Kuan. Pasti tahu cara membuat bahan peledak. Paman Tuda memberitahunya, hanya kotoran kelelawar dan air seni. Ditambah batu bara dan belerang. Mampu membuat roket yang bisa terbang ke bulan. Tapi pengen cantik, masih harus menambahkan garam dan tembaga. Sangat cepat, bahan sudah siap, maka saatnya untuk mulai membuat. Kontes semakin dekat, tapi anak laki-laki yang membuat roket. Gagal lagi. Adegan kompetisi peluncuran roket. Pemain awal sudah siap. Roket yang ditembakkan secara berurutan semuanya berhasil. Tapi kekuatan saja tidak cukup. Hanya diperbesar setengah jalan, itu berhenti. Atau jatuh bebas di sepanjang jalur parabola. Memiliki roket adalah buatan sendiri. Terbang setengah dan meledak. Ada yang lebih ganas. Itu belum naik, itu meledak. Tapi roket anak itu masih dalam pengujian.
Yang berikutnya menembak. Itu ayah anak itu. Penonton di bawah semua meneriakkan slogan. Suasana luar biasa. Tapi ayahnya ketakutan dengan roket di sebelahnya. Lepaskan tanganmu dulu. Roket itu terbang langsung ke pondok orang lain Tran. Terakhir, ini adalah tim juara yang paling dinantikan semua orang. Juara tahun lalu. Mereka semua menang. Mereka mengikat roket ke peluncur. Asap tebal keluar dari ekor roket. Rachel membalik peluncur, lalu terbang ke langit. Terakhir, menghilang di awan. Ketika semua orang merasa juara kali ini, itu mereka lagi. Kemudian anak laki-laki yang membawa roket itu berjalan mendekat. Tapi kontes roket punya aturan. Anak-anak tidak diperbolehkan di landasan peluncuran, kecuali seseorang melakukannya untukmu. Jika tidak, itu akan dianggap sebagai menyerah. Bocah itu ingin meminta bantuan ayahnya. Tapi nenek keluar dan memarahi anak itu. Nenek dari awal sampai akhir masih menganggap bocah itu komet. Anda membuat roket, akan merugikan semua orang. Bocah itu hanya bisa meminta bantuan orang-orang di sekitar. Tapi semua orang bertingkah seolah mereka tidak mendengar. Tidak ada yang menjawab. Lihatlah anak laki-laki itu. Ayahmu agak kejam, masih bertekad untuk membantunya. Dia naik ke landasan peluncuran. Nyalakan detonatornya. Semua orang mundur. Tapi kali ini ayahnya. Jangan lepas dulu. Kemudian, roket dinyalakan. Terbang ke awan. Lanjut, saya mendengar ledakan di awan lagi. Ada kembang api yang jatuh. Luar biasa brilian. Orang-orang di bawah bersorak dan melompat kegirangan. Dalam kontes ini, mereka melihat roket yang paling indah. Juga yang paling sukses. Terakhir, hujan deras. Anak laki-laki yang mengandalkan usahanya sendiri memenangkan kejuaraan. Kepala desa membawa hadiah uang. Masih setuju untuk membiarkan mereka tinggal di sini. Mata ayahnya penuh dengan kebanggaan. Nenek juga memiliki pandangan yang berbeda tentang dia. Singkirkan pikiran bodoh sebelumnya. Terima anak laki-laki itu. Anak laki-laki yang mengandalkan dirinya sendiri. Mendapatkan pengakuan dan rasa hormat dari orang-orang.